Nah hadirin rahimakumullah. Nah kembali kepada kaidah di dalam ibadah, al aslu fil ibadah atau kif. Hukum asal dalam ibadah itu harus saklek, mengikuti seperti apa petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal kaidah kita tidak berbeda. Kalau dalam hal ibadah kita sepakat pengamalannya harus mengikuti petunjuk Nabi. Tapi kita berbeda dalam hal kategorisasi, pembedaan, klasifikasi lah. Mana yang masuk ranah ibadah yang kita harus saklek rigid, mana yang masuk ranah aspek teknis duniawi. Lah, para ulama tarjih berpendapat yang masuk ranah ibadahnya yang nggak boleh diowah-owah, diutak-atik, itu puasanya. Nah, tapi penetapan awal Ramadan, awal bulan itu masuk ranah teknis muamalah duniawi. Kok bisa memiliki pemikiran dikotomis, membedakan antara ranah ibadah dengan ranah duniawi? Semacam itu dasarnya apa? Hadirin rahimakumullah. Kalau merujuk pada mabda prinsip 5 pokok dalam pemikiran tarjih, itu memang ada dikotomi, pembedaan. Mana ranah adin, agama yang kita harus rigid, saklek, dan mana ranah urusan duniawi. Kalau dalam ranah urusan adin agama, yaitu akidah dan ibadah, kita harus saklek, rigid, tauqif, mengikuti petunjuk dalil syariat baik Al-Quran maupun hadis Nabi tentang beriman kepada apa saja, tentang cara ibadah seperti apa, itu kita harus mengikuti petunjuk dalil. Tetapi tentang urusan duniawi yang oleh para ulama tarjih dirumuskan, batasan atau definisi urusan duniawi itu adalah al-umur allati lam yu'as li ajlil anbiya. Perkara-perkara, hal-hal yang tidak memerlukan peran kehadiran Nabi, kehadiran Rasul. Paribasan menungso dengan akal budi pikirannya sudah akan bisa menemukan jalan keluarnya, bisa melakoni urusan ini. Itu urusan duniawi. Maka dengan dikotomi, pemikiran dikotomi semacam itu sebagai mabda prinsip tarjih, maka tarjih berpendapat urusan adin agama yang gak bisa diutak-atik itu puasanya. Karena tanpa kehadiran dan petunjuk dari Nabi, kita tidak tahu caranya ibadah puasa. Tetapi penetapan awal bulan tanpa kehadiran Nabi, manusia dengan akal budi pikirannya, dengan ilmu yang dikembangkan manusia, sudah akan tahu apakah sudah masuk bulan baru atau belum. Lalu ini dibuktikan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, orang sejak zaman dulu sudah tahu kapan masuk bulan baru atau belum. Nah, karena ranah atau aspek duniawi itu dinamis, bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknik yang baru, maka tarjih ya sifatnya adaptif, bisa menggunakan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang baru. Sementara karena sebaliknya di luar tarjih beranggapan penetapan awal bulan itu sifatnya ta'abudi, ibadah yang nggak boleh diganti-ganti, meskipun ada teknologi baru, ilmu pengetahuan baru itu lebih akurat, ya tidak akan menerima sebagai alat penetapan karena sudah ada yang dipilihkan caranya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali yang perlu kita pahami, sehingga ya kita tidak akan bisa memaksakan pendapat pada orang lain karena orang lain meyakini itu masuk ranah ibadah, sehingga mereka tidak akan bisa, misal kita paksa, belum wis jelas kok orang bisa teramati karena menurut ilmu hisab di bawah kriteria imkan ru'yah. Meskipun mengkono sing bersaksi telah bisa mengamati, pasti kesaksian itu akan ditolak. Lewis ngerti ilmu hisab menyatakan tidak bisa diamati, nggak bisa diruyah. Kenapa kok isik bae menyelenggarakan pengamatan hilal yang itu memakan dana anggaran banyak? Karena beranggapan itu perintah Nabi, nggak bisa diganti.
kan? Jadi meskipun ilmu hisab menyatakan di bawah kriteria imkan ru'yah nggak bisa dilihat, yo tetap saja akan dilakukan proses pengamatan. Nggak bisa dipaksa.